35, saya ajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan itu penting, makanya gitu kita akan baca dan saya minta saudara juga untuk membuka Alkitab saudara. Bagi saudara yang belum punya Alkitab atau tidak menginstal Alkitab secara e-copy, saudara bisa perhatikan di layar. Tapi saya sangat encourage saudara untuk boleh membuka firman Tuhan. Dan untuk menghormati firman Tuhan, ketika saya baca, saya ajak saudara untuk boleh berdiri. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Jawab seorang dari mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan Dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam." Lalu masuklah Ia untuk duduk bersama mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Berbahagialah saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga merenungkannya. Saudara bisa duduk. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabarnya?
Saya berharap saudara pun dalam keadaan baik-baik saja. Bagi saudara yang belum mengenal saya, nama saya Stefanus. Hari ini biasanya saya datang sendiri, hari ini saya datang bersama istri dan anak saya, Loi, dan senang sekali kami satu keluarga boleh berbakti bersama dengan saudara. Ya, saya sangat menikmati Gospel Centered Liturgy di ICC ini dan juga berinteraksi ya, ngobrol dengan saudara baik sebelum dan setelah kebaktian. Dan tentunya saya sangat bersuka cita boleh mendapat kesempatan untuk kembali memberitakan firman Tuhan bersama dengan saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kosen beserta seluruh ICC Core Team ya untuk kesempatan yang diberikan. Saudara, ketika firman Tuhan dibacakan, mungkin saudara sempat bertanya dalam hati, ya, kok ayat Alkitabnya sama dengan minggu yang lalu gitu ya? Apa salah baca atau jangan-jangan ini pengkhotbahnya salah bawa catatan khotbah gitu? Ada yang berpikir demikian? Waduh, saudara baik-baik ya, nggak ada. Tapi saya jadi curiga, apa nggak ada yang ingat ya? Jangan-jangan kalau 2 minggu yang lalu kita mengkhotbahkan dari ayat ini. Just kidding. Jangan tersinggung ya saudara ya. Karena kalau saudara tersinggung itu artinya dugaan saya benar. Rest assured saudara, I won't be repeating the same sermon. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan lebih dalam lagi sebagian dari kisah ini. Jadi ibaratnya kalau 2 minggu yang lalu saya ajak saudara city tour ke CBD gitu ya, naik mobil gitu, hanya melihat sekilas dari luar. Tapi hari ini saya akan ajak saudara masuk ya, misalnya masuk ke Federation Square dan melihat lebih dekat lagi. Ada apa sih di situ gitu? Dan ternyata nggak ada apa-apa di Federation Square. Tapi kita hari ini akan fokus di ayat 25 sampai ayat 27, saudara. Ya, just to recap the story, pada hari kebangkitan, Kleopas dan temannya itu berjalan pulang dari Yerusalem ke Emmaus dengan hati yang hancur. Their hope had been shattered into 1,000 pieces. Why 1,000 pieces? Because it's unsalvageable. Ya, kalau cuma pecah 2 bisa dilem kembali saudara. Tapi ini benar-benar hancur berantakan. Dan mereka berharap Yesus, Sang Mesias itu akan membebaskan mereka dari perbudakan Roma. Tapi justru di puncak pengharapan mereka, Yesus disalibkan, mati memalukan di atas kayu salib. Dan di tengah jalan saudara, Yesus mendekat kepada mereka, but because he put on concealer, ya nggak tahu mereknya apa, they can't recognize Jesus. Ya, sorry friends, the jokes. Allah menyembunyikan identitas Yesus dari mereka. Nah, setelah mendengarkan mereka curcol saudara, Yesus menegur mereka. Mereka itu gagal paham akan konsep Mesias yang menderita. Dan ini kegagal pahaman mereka ini yang membuat mereka kehilangan pengharapan. Mari kita baca sekali lagi saudara, ayat 25 dan 26. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, Yesus bukan menegur mereka karena mereka punya IQ jongkok. Ya, jangan salah dengar saudara, IQ jongkok bukan IQ jungkok. Ya, nanti saya dimarahin fasenya BTS. IQ jongkok maksudnya lemot, lemah otak. Yesus tidak menegur mereka karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka masih belum mengerti juga, masih clueless, masih enggak dong bahasanya. Saudara, ini bukan berarti mereka tidak mengenal perjanjian lama sama sekali. Tapi mereka hanya mengerti sebagian dari firman Tuhan. It's not that they didn't believe in scripture at all, but they had a partial understanding of scriptures. Coba saudara perhatikan, sekali lagi, boleh minta tolong diklik. Oke. Coba saudara perhatikan sekali lagi ayat 25 dan 27. Lukas menegaskan poin ini dengan mengulang kata "o" sampai 3 kali. Ya, mungkin kalau saudara membaca terjemahan Indonesia, mungkin saudara kurang bisa melihatnya karena terjemahan bahasa Indonesia menggunakan 2 kata yang berbeda walaupun artinya sama.
Kata segala dan seluruh. Tapi kalau sudah perhatikan di situ dengan jelas, all, all. Jadi masalahnya bukan mereka tidak percaya Alkitab sama sekali. Kalau demikian mereka tidak mungkin mengharapkan kedatangan Mesias. Tapi mereka membaca firman Tuhan dan karena itu mereka tahu bahwa Mesias akan datang. Mesias akan memerintah dalam kemuliaannya. Tapi masalahnya pengertian mereka tidak lengkap. Mereka tidak mengerti tentang kesengsaraan sang Mesias. Misalnya Yesaya 53. They, along with the rest of the Jews, fixed their expectation only on the partial truth of the Messiah, victory and glory. They did not believe all that was written in scriptures. Karena itu kalau sudah perhatikan di ayat 27, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saya akan mengajak saudara untuk merenung sejenak. Bagaimana pengertian kita akan firman Tuhan? Apakah kita mengenal kebenaran itu secara komplit, secara menyeluruh? Atau kita hanya sebagian saja? How well do you understand Scripture? How well do you understand Scripture? Saudara, seringkali kita itu hanya puas dengan mengerti sedikit kebenaran. Ya, kalau kita ditanya, kita selalu bilangnya begini, lebih baik tahu sedikit daripada tidak tahu sama sekali. Betul ya saudara ya? Seringkali kita menggunakan alasan seperti itu. Tapi kalau saudara perhatikan dari kisah ini, pengertian yang sedikit, pengertian yang terbatas, pengertian yang secomot-secomot itu tidak cukup. Actually, bukan hanya tidak cukup, tetapi berbahaya. Saya ajak saudara untuk membayangkan, saudara sedang jatuh cinta dengan seseorang. Ya, sepertinya orangnya baik, tapi saudara masih belum yakin karena baru kenal 6 bulan dan kenalnya dari dating apps. Saudara masih nggak yakin gitu, mau lanjut atau enggak gitu. Lalu saudara sewa detektif bayaran gitu ya untuk menyelidiki 3B, ya saudara tahu, bibit, bobot, bebet gitu ya. Lalu laporannya keluar dan saudara baca, dari keluarga baik-baik, kaya raya, ijazah kuliahnya valid, tidak perlu dipertanyakan seperti mantan presiden kita. Sehat lahir batin, ya tidak seperti, udah deh nggak usah diterusin. Karakternya luar biasa. Tapi saudara lupa baca halaman keduanya, satu kalimat aja, masih punya suami atau istri di Korea. Fatal kan saudara? You know partial truth. Tapi apa yang tidak saudara ketahui, itu yang akan mencelakakan saudara. Partial truth is not only insufficient, but also dangerous. Partial truth is not only insufficient, but also dangerous. Begitu juga dengan firman Tuhan. Jangan hanya puas dengan mengerti sedikit, dengan mengerti sebagian dari Alkitab. Kita perlu mengenal firman Tuhan secara menyeluruh. Itulah sebabnya saudara, Rasul Paulus mengajar kepada gereja di Efesus itu seluruh kebenaran Allah. Saudara baca itu di Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Dia katakan seperti ini, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu, the whole counsel of God. Penting saudara untuk mengenal firman Tuhan secara komplit, secara menyeluruh. Karena apa saudara? Karena firman Tuhan itu kebenaran. It's a picture of reality. Dengarkan saudara, Alkitab itu bukan hanya berisi perintah dan larangan. Bukan hanya berisi contoh karakter untuk ditiru atau dihindari. Lebih dari itu, Alkitab itu menggambarkan realita kehidupan yang sebenarnya. Alkitab menggambarkan realita kehidupan yang sebenarnya. Realita mengenai Allah,
realita mengenai manusia, realita mengenai dunia di mana kita hidup. Itu semua ada di Alkitab. Dan hanya Alkitab yang memberikan kepada kita gambaran yang benar-benar benar. Seperti peta di mall, sudah pernah ke mall, mungkin sekarang agak-agak susah gitu ya, untuk lihat map gitu. Kita sekarang langsung cari di internet kan, di Google Map kadang, even di dalam mall. Tapi kalau saudara pernah gitu ya, lihat peta di mall gitu, Alkitab itu seperti itu, memberikan gambaran yang lengkap sehingga kita bisa mengambil langkah yang benar. Ketika kita hidup di dalamnya, ketika kita tahu kebenaran Alkitab dan kita hidup di dalamnya, kita tidak akan kehilangan atau salah arah. But when we only have partial view, our understanding will be distorted. Kita bisa tersesat, kita bisa mengambil langkah yang salah. Karena apa? Karena keputusan yang kita ambil dengan pandangan yang terdistorsi. Keputusan yang kita ambil akan bertabrakan dengan realitas yang sebenarnya. Misalnya, saya beri contoh saudara. Kita seringkali hanya mengerti bahwa kehidupan kekristenan itu kehidupan dari kemenangan demi kemenangan. Itu yang seringkali kita mengerti dan banyak orang punya pengertian seperti itu. Bahwa kekristenan itu hanya dari kemenangan demi kemenangan. Ketika itu yang hanya menjadi pengertian kita akan kehilangan arah ketika realita penderitaan, ketika penganiayaan menghantam hidup kita. Tapi ketika kita tahu the whole truth, bahwa sebagai orang Kristen pun kita akan tetap mengalami kesusahan. Karena kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa dan efek penebusan Kristus belum bisa dirasakan sepenuhnya. Kita tidak akan kaget ketika masa itu datang. Karena kita tahu kebenaran yang penuh. Kita tahu dari Roma misalnya, Roma 5 ayat 3-5, bahwa penderitaan kita mengerjakan ketekunan. Ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji. Karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan. Ketika kita mengenal kebenaran secara komplit, kita mengenal seluruh kebenaran itu, ketika penderitaan datang, kita tidak hanya tidak kehilangan arah, tapi kita belajar, punya pengharapan yang kokoh. Karena itu saudara, saya ajak saudara, jangan hanya puas dengan mengerti sedikit, sebagian dari kebenaran. Pahami kebenaran secara menyeluruh. Read the entire Bible. Believe in the whole counsel of God. Amin. Nah, saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi. Ya. Kleopas dan temannya mengerti sebagian dari Alkitab mereka, Perjanjian Lama. Setuju ya saudara ya? Dan sebenarnya ini merupakan hal yang sangat mengejutkan. Karena apa saudara? Karena mereka sebagai orang Yahudi, mereka itu sangat akrab dengan kitab suci mereka. Mereka tuh gak seperti kita gak tahu Filemon itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Mereka baca bahkan hafal Perjanjian Lama. Nah, ketika saya siapin ini, saya buka Injil AI. Injil AI ini dibuat oleh Andi gitu ya. Saya nggak tahu ada di sini nggak gitu saat ini. Tapi Injil AI ini AI yang dibuat Andi gitu ya. Saya sebut untuk promosi sekaligus kalau faktanya salah, saudara bisa kejar dia, jangan kejar saya. Menurut Injil AI saudara, para pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat itu hafal seluruh kitab Musa. Hafal loh saudara, bukan cuma baca sekali seumur hidup supaya bisa tick the box. Mereka hafal seluruh kitab Musa. Dan mereka punya pengetahuan yang dalam akan seluruh Perjanjian Lama. Itu para pemimpin agama. Orang biasa, walaupun pengetahuannya nggak se-ekstensif para pemimpinnya, mereka familiar dengan Taurat, dengan bagian perjanjian lain yang dibaca di sinagoga. Ya, itu termasuk Mazmur dan kitab para nabi. Can you see something interesting here? They read their scriptures, even memorize Torah, but why their understanding is only partial? Mereka membaca keseluruhan Perjanjian Lama,
Tapi kenapa kepercayaan mereka, pengertian mereka itu hanya partial? Are you with me? Sudah ngerti ya maksud saya? Kenapa? I think it's due to selective hearing, pendengaran yang selektif. Kecenderungan untuk mendengar apa yang ingin kita dengar dan mengabaikan bagian yang tidak ingin kita dengar. Saya beri contoh, saudara. Saudara pernah kecil lah ya? Pernah ya saudara ya? Nggak ada kan di sini yang lahir tiba-tiba besar kayak Adam gitu kan? Nggak ada kan? Nah, semua orang pasti pernah kecil gitu. Pernah nggak saudara, ibu saudara itu bilang kayak gini, boleh main di luar, tapi tuh beresin kamar dulu. Jujur saudara, apa yang saudara lakukan? Beresin kamar? Enggak, saudara langsung lari keluar. Kenapa saudara? Saudara dengar kalimat lengkapnya kan? Kita menyaring perkataan ibu kita sesuai dengan keinginan kita. Kita dengar apa yang kita mau dengar, dan bagian yang kita tidak suka, kita abaikan, kita lupakan. Saya rasa ini yang terjadi pada Kleopas dan temannya. Mereka percaya dengan bagian firman Tuhan yang ingin mereka dengar, the triumphant Messiah. Tetapi ketika kitab suci berbicara mengenai Mesias yang menderita, yang tidak sesuai dengan pengharapan mereka, mereka abaikan. They read scripture with their story in mind. They read scriptures with their hope in mind. Mereka sulit, bahkan tidak mau percaya kebenaran yang berbeda, yang melawan keinginan mereka. Karena itu sudah perhatikan, Yesus menegur mereka. Perhatikan sekali lagi ayat 25. Slow of heart to believe. Betapa lambannya hatimu untuk percaya. Masalahnya bukan intelektual, tapi moral. Masalahnya di hati, bukan di otak. Bukan karena kurang informasi, tapi karena hati tidak mau ditransformasi. Dan saya rasa ini juga yang seringkali terjadi pada kita, bukan? Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mudah percaya bagian-bagian yang sesuai dengan cerita kita, yang relevan dengan keinginan kita. Kasih contoh, Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Saya rasa hampir semua orang Kristen kenal, hafal, percaya ayat ini, betul? Ada saudara di sini yang meragukan ayat ini? Enggak ada kan? Enggak ada yang angkat tangan. Berarti semuanya percaya. Kenapa? Karena ini sesuai dengan harapan kita. Ini sesuai dengan keinginan kita. Tetapi berapa banyak dari kita yang tahu, bahkan mengamini atau mengimani Yohanes 15 ayat 8. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saya yakin tidak banyak yang tahu bahkan. Karena itu kita selalu kaget, tidak siap ketika dunia membenci kita. Padahal ayat ini ada di Yohanes 15. Saudara ingat Yohanes 15 itu terkenal dengan apa? Kisah apa? Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Kenapa kita itu mengerti Yesus sebagai pokok anggur? Kita nyanyikan kan? Tapi kita tidak mengerti yang belakang ini. Pendengaran yang selektif. We filter scripture through our own story. We filter scripture through our own hope. Pendengaran yang selektif. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Seringkali kita membaca Alkitab dengan kacamata keinginan kita. We interpret scripture through the lens of our story, through the lens of our hope. Misalnya, saya berikan contoh kepada saudara. Kita ingin sukses sehingga orang memandang kita dengan dua mata gitu ya. Maksudnya tidak lagi memandang sebelah mata. That's our story. Lalu kita bikin goal setinggi langit, kita bikin project yang ambisius, lalu kita tato di lengan kita. Filipi 4 ayat 13.
I can do all things through Christ who strengthen me. Harus bahasa Inggris, kalau perlu Greek gitu ya. Supaya kalau lagi flexing di Insta kelihatan keren. Bersama Kristus, semua goal kita bakal tercapai. Amin. Sudah tahu apa yang terjadi di sini? Kita memasukkan cerita kita ke dalam ayat Alkitab. We interpret scriptures through the lens of our story. Dan dengan demikian, kita mengubah makna dari firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak lagi membentuk hidup kita. Rather, it's being absorbed into our own story. Padahal Filipi 4 ayat 13 kan merupakan kesaksian Paulus yang mencukupkan diri dalam segala situasi, kenyang, lapar, kelimpahan, kekurangan, dengan kekuatan dari Kristus. Inti ayat ini itu kepuasan dalam Kristus, contentment, bukan ambisi, ambition. Dan konteksnya di sini ketika Paulus sedang memenuhi panggilan Kristus, bukan mengejar keinginan agenda pribadi. Ayat ini tidak memberi janji Kristus akan menjadikan apapun yang kita inginkan, memberikan kita kekuatan untuk mewujudkan apapun yang kita mau, tapi mengajarkan kita ketika kita masuk dalam rencana Allah, dalam situasi sesulit apapun, kita bisa melaluinya karena Kristuslah yang akan menjadi kekuatan bagi kita. As we find our place in His story, He will enable us, strengthen us in every situations we are in. Saudara bisa mengerti perbedaannya. Ketika kita memasukkan cerita kita ke dalam Alkitab, kelihatannya seolah-olah kita itu membiarkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Betul? Tapi yang terjadi sebenarnya, kita membiarkan cerita kita yang mendikte kebenaran Alkitab. Therefore, we need to stop echo chambering our own story. Rather, we need to read scripture with God's redemptive story in mind. Kita perlu membaca Alkitab dengan kacamata, dengan lensa karya penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 27. Lalu lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, Yesus mengajar kedua murid ini bahwa Alkitab secara keseluruhan itu punya benang merah. Semuanya ini menunjuk kepada Kristus, Sang Mesias, yang akan memperdamaikan dunia yang sudah jatuh ini dengan Allah Sang Pencipta lewat pengorbanannya di kayu salib. Saudara, Alkitab itu bukan cuma sekedar kumpulan cerita-cerita yang berdiri sendiri. Kayak kita punya Spotify playlist gitu. Dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, itu merupakan satu kesatuan. Unified story, satu kisah dengan Kristus sebagai benang merah yang mengikat semuanya itu. Dan hidup kita yang sudah ditebus Allah, kita ada di dalamnya. Kita punya bagian dalam kisah ini. We have a place in that story. Karena di dalam situ, saudara, kita menemukan identitas kita. Kita adalah orang berdosa yang ditebus Allah dengan darah Kristus